gagal, apa yang harus dilakukan? Maka ketika gagal harus yang namanya evaluasi. Kegagalannya di mana? Oh, ternyata karena malas ngambil kotoran kambing, tanahnya nggak dicampur apa-apa sehingga tumbuhnya kecil, buahnya tidak banyak. Ternyata waktunya pupuk tidak dipupuk sehingga buahnya tidak ada. Waktunya nyiram tidak disiram, akhirnya mati. Ini harus dievaluasi. Nah, ketika dievaluasi ketemu, oh ternyata ini kesalahannya di sini, maka ini tidak boleh diulang lagi. Terus sudah dievaluasi berhasil, ternyata buahnya murah. Pernah kan? Oh ternyata stroberi harusnya harganya 70.000, ternyata harganya 20.000. Apa yang harus dilakukan? Harus membuat yang namanya inovasi. Yang tadi stroberi kalau dijual harganya mungkin satu butirnya 500, ketika di jus 3 biji jadi 5.000. Nah, ketika dibuat selai satu botol selainya 30.000. Jadi ketika kita sukses dalam bertani, kemudian ternyata ada masalah harganya murah, maka harus diinovasi. Nah, setelah itu sudah diinovasi, tapi persaingannya mau banyak. Kompetitornya banyak. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wah, kita sudah evaluasi, sudah benar, inovasi oke. Tapi ternyata yang nanam itu satu supernya 20. Apa yang harus dilakukan? Branding apa branding? Saya pernah branding itu apa namanya? Reputasi. Maka ketika sudah kompetitornya banyak, maka reputasi kita harus dinaikkan, kualitas harus dinaikkan. Sehingga walaupun yang jualan stroberi 20, tapi yang lain jualan stroberinya segini, yang lain kalian stroberinya segini, kira-kira orang milih yang segini atau segini? Kalau yang segini, kalian sudah ambil ke pasar, harganya sama-sama 1 juta, milik kalian kompring, hidungnya itu tambahnya gede, pilih yang mana? Jadi ketika ada kompetitor, maka kualitas kita harus dinaikkan. Kalau kita gagal, dievaluasi. Kalau kita harganya murah, diinovasi. Tapi kalau ternyata kompetitornya banyak, kualitasnya kita naikkan. Jadi tidak ada cerita tidak sukses itu harus tidak ada. Yang harus dilakukan kalian pertama kali adalah passion di pertanian dinaikkan. Caranya, ya kalian mulai sukai aktivitas setiap hari harus berkenaan dengan pertanian. Itu saya kira akan menjadi passion kalian. Dan itu kalau dilakukan dengan benar, insya Allah kalian akan menjadi seorang agribisnis yang handal. Paham semuanya? Masalahnya begini, Pak, gimana caranya supaya bisa sungguh-sungguh kan gitu sih? Maka kalian harus menghilangkan satu penyakit yang sudah menjadikan kerak. Nah, ini penyakit ini harus. Apa ini sebabnya? Karena kalian banyak membuka hutan beralaskan. Kalau sudah banyak alasnya, pasti malasnya akan muncul. Kenapa gak disiram Pak kemarin hujan? Alas kan? Jadi jangan, kalau kalian jadi boleh jangan banyak alas itu dibakar gitu. Alasan itu dihancurkan supaya apa? Kalian tidak aman. Nah, kalian 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini nanti hasilnya tidak akan sama. Dari mana hasilnya? Semakin kalian sungguh-sungguh, Allah pasti akan melipat gandakan dan membalas hasilnya walaupun tidak sekarang. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas yang baik hari ini, itu bukan untuk saya, bukan untuk sekolah, tapi untuk diri kita sendiri. Allah itu pasti tidak akan salah membalas kebaikan seseorang. Hari ini kamu melakukan kegiatan 10, pasti suatu saat balasannya 10. Cuma tidak mesti hari ini. Tapi hari ini kamu melakukan kebaikan cuma 5, ya dapatnya 5.
nggak melakukan kebaikan, nggak akan dapat. Apa yang akan dibalas? Kita tidak tahu bahwa walau bisawab. Tapi setiap kebaikan itu akan menjadi pahala. Pahala itu bisa dikembalikan di dunia, bisa nanti kita dapat di akhirat. Nah, jadi gak ada cerita malas itu gak ada. Malas itu milik setan namanya. Mau jadi punya setan. Kalau nggak mau jangan malas. Harus semangat. Jadi, baik.